udah mulai masuk ke kategori priority ya. Dan kalau Itu kita lihat dia. sekarang Kojek udah mendapatkan serangan dari arah belakang di mana udah langsung dipasang duelnya juga. Cukup respect dengan serangan yang datang. Di mana kalau kita perhatikan juga di seberangnya, di arah patahan sudah ada yang jadi saya terlihat tapi Kojek tetap sekarang. Juga layak gitu pada Ngerasain akhirnya ya? ngerasain Yes. panggung besar, panggung major dari turnamen official Garena. Betul, dan itu dia tentunya dari Oh Baby dan Ajis Fan. Gimana nih dari Survivor sendiri menuju game kedua pada kali ini map Purgatory. Jangan lupa tentunya spam komen di bawah tim favorit kalian. Semangat terus tentunya. Dan this is it. Sebentar lagi kita akan langsung masuk di game kedua Free Fire Indonesia Master. Oke, ini dia. Caster. Yes, terima kasih Ravalda. Tentunya kita bakal langsung masuk kembali ke game ronde kedua di mana masih di babak play ya. Iya pastinya ya. Dan lu kalau tadi lihat, lu makanya jangan mabok gitu dong kena pesawatnya. Pesawatnya baru. Baru pesawatnya ya. Waduh. Dan kita lihat juga sini ternyata rada melintang dengan cukup adil ya. Adil, pesawat baru, pilotnya masih baik. Jadi Pesawat baru, pilotnya benar-benar masih kayak baik. masih ngebagi rata, apalagi mapnya juga besar banget. Kali ini di match kedua, kita bakalan ada di Purgatory ya. Yois, Purgatory dan menarik banget dimana kalau gue lihat Crossroads sekarang udah nggak dihuni oleh penghuninya. Ya, lah penghuninya ini gimana? Ini kabur apa gimana? Enggak ya? Enggak, dia kabur dong. mempunyai strategi yang Iya, baru. pastinya dong. strategi baru. Apalagi dia udah beberapa kali merasakan panggung major juga. Tentunya juga harus ada perubahan strategi Nah. supaya tidak terdeteksi oleh tim lain. Dimana Betul. kalau kita lihat sekarang di Ini arah dia. tengah map ya. Ya, yang mana sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini tuh padahal fase play-in. Fase play. Ini udah ada di stage besar, Yes. tapi balik lagi dengan adanya metode FFC itu sendiri, para player tuh jadi gak terbiasa buat main placement. Nggak Kayak lebih, biasa. ya kayak benar-benar lebih mementingkan poin eliminasi itu sendiri. Yes, lebih ke arah objektif poin eliminasi ya. Dan kalau gue Ya. lihat bukan cuma dari Brasilia aja tapi dari arah field di sini udah ada yang lumayan bersinggungan dari Exchange dan juga Minens Esports ya. Ya betul, yang mana pada kali ini juga benar-benar kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan mata di total semuanya ngebagi rata dari ujung setiap pulau itu ada, walaupun biasanya kadang tuh ada satu pulau yang cuma satu orang doang. Oh, udah ada Dranix di sana yang harus bertemu dengan Bos I'm Sky di sini mencoba dikirim untuk memantau kepastian keberadaan dari tim Dranix Vendetta. Ya, tapi ada salah satu pemain seperti yang tertinggal jauh itu masih ada di atas ya. Sangat Yes. disayangkan banget sih, tapi yang di atas at least sebenarnya ada juga bisa take advantage karena dia bisa nge-cover teman-temannya yang lagi war di bawah. Jadi kalau Yes. misalkan dari bosnya itu sendiri harus kayak terburu-buru ngerasing ke arah dari Dranix, itu bakal jadi bumerang buat si bos ad hoc. Bener banget dan bisa jadi escape plan juga udah langsung dijalankan ya sama Dranix ya. Makanya dia langsung naik ke atas karena juga tadi bisa jadi satu call juga untuk kasih tahu oh di atas nih ternyata juga aman. Oke, kita tarik mundur ke atas. Nah itu dia, tapi itu masih di Brasilia. Ya. Pindah lagi, kita ada di Fields, ada juga yang bersinggungan di sini. Di Yes. mana kalau kita lihat XCN, aduh. 3-1 ya. Ya, 3-1. Dan jaraknya di sini cukup jauh dan kalau gue boleh bilang field sendiri sebenarnya tempat yang nggak terlalu menguntungin, tapi kita bakal move on dulu sedikit ke arah bos ad hoc di sini. Farhan sudah terkenal dan Ya. lumayan terculik dan posisinya cukup open field, agak berbahaya untuk ditolong dan gua rasa ini bakal di-let go harusnya. Itu dia, yang mana balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin soal batu-batu di Brasilia itu banyak banget trapnya, banyak banget jebakan, yang mana lu tuh bener-bener harus bisa tahu kalkulasiin ukuran batu itu, karena ada juga yang kayak, oke kesannya ini batu, tapi padahal sebenarnya udah nggak bisa dipakai ngedev. Yes, karena tadi baik banget permainan dari Dranixnya juga dia narik mundur ke Muter belakang, ya? muter terus habis itu dapat take advantage karena dia udah ada di high ground ya, manfaatin patah. Itu dia, tapi kayak di sini bakal ada surprise nih Ajis Fan. Yes, udah ada tim lagi yang akan bertemu di mana ada Star 8 akan bertemu dengan Boom Cerberus. Betul, sebenarnya kalau misalnya tadi kita lihat kayaknya Venom agak sempat balik badan dan ini dia Ajis Fan. Mistik dari arah kejauhan masuknya refleks pelurunya untuk berjaga-jaga dan udah mulai range terlalu membuang banyak peluru nampaknya di sini tapi Gary dia ternyata sudah termakan banyak peluru yang membuat dia harus
menggunakan medical kitnya. Ya, kalau misalnya kita lihat sendiri dari teman-temannya Gary ya, teman-temannya para pemain Boom, itu sebenarnya masih tertinggal di belakang juga dan masih belum ada moving lebih lanjut buat nge-cover ke arah Mystic, sorry. Yes, Mystic sayang banget akan coba langsung Headshot. diduel begitu ya. Tapi ini adalah VSS, lagi-lagi Hayabusa. Setelah Cupai kemarin mempopulerkan VSS, Hayabusa juga akan menirukan hal yang sama. Dimana dia sekarang udah mendapatkan poin gratis untuk Mystic. Ya, itu dia. Dan kalau misalnya kita lihat juga ini baik banget sih komit dari Starhead. Karena bener-bener kayak oke, kita dapetin ke knockdown 1, ayo kita majuin. Semuanya juga movingnya tuh pas banget. Justru yang gue bingung malah dari Boom. Padahal sebenarnya tadi dari Boom kayaknya bisa aja sih nge-cover ke arah atas. Atau mungkin agak cukup sulit karena balik lagi. Kalau misalkan kita ngomongin soal bukit-bukit di Brasilia, di Mapurgatori ini, di Lambermill, itu tuh patahannya tuh banyak banget yang emang blind spot ya. Blind spot dan cenderung kadang merugikan ya untuk tim yang emang gak notice vision secara keseluruhan ya. Yep. Ini dia bakal coba langsung lari dulu ke arah rumah pantai tentunya setelah kehilangan kawannya di early game. Bisa gue bilang ini hal yang sangat disayangkan mengingat lu lewat rute yang cenderung harusnya aman dan lootingannya banyak. Nah itu, tapi balik lagi ya kalau misalkan ngomongin soal pantai-pantai ini gue kayak jadi throwback ke IOG gitu. Oh iya. Mainnya tepi-tepi pantai tapi kadang kalau emang movingnya bagus sebenarnya dari pantai-pantai kayak gini lu bisa banget manfaatin rutenya. Yoi. Ditambah lagi kalau lu perhatiin kayak kemarin kita nontonin final group banyak banget yang bener-bener zona akhir late game itu di pantai. Ya dan di pantai dimana pasti terbagi ya, ada di pulau seberang-seberangan Nah gitu ya. itu dia. Itu bakal jadi advantage untuk tim yang memang udah siap banget di daerah pantai, ngamanin satu kompon atau satu rumah pantai gitu kan. Ya. Untuk nyergap tim yang memang mau berenang atau mau nyebrang. Itu dia, dan ini juga ada XCN yang mana kali ini tadi dia sempat bersinggungan juga ya sama tim lain dan juga sempat terpisah cukup jauh dengan setup 3-1-nya, tapi sekarang dia juga udah balik lagi dan sepertinya udah ada open fire di sana dari salah satu pemain. Masih terlalu jauh bisa gue bilang posisinya 1-2-1 sekarang sementara tim 8 udah mulai cukup komit ya, dimana tim 8 sendiri adalah dari Eternal Thanos. Itu ada dia. Mamang Letda di sana ya. Nah, yang mana sini Rena agak sedikit kesasar sepertinya tadi ya. Yes. Nyaris Tersasar. tersurprise juga oleh Bener. tim Ether. Karena tadi kalau gue lihat Eternalnya sendiri kayak dia langsung regroup, langsung ditahan dulu sampai ini dari XN benar-benar ke masuk ke dalam ya. Itu dia, tapi kalau misalkan kalau kita lihat Ethernya bakal coba maju terus dan apalagi XCN-nya juga tadi jalan open field ke arah rumah kayu, rumah batu itu bakal jadi bumerang juga buat XCN. Yes, so kita lihat sekarang ke arah campsite sudah ada Muharto dan kawan-kawan dari Dranix Dauntless di mana udah ada Boom Cerberus juga yang siap siaga harusnya di arah camp tentunya. Itu dia udah open fire juga dari Boom Why Not. Itu berarti udah saling tahu, tapi balik lagi dari Dranixnya juga kayak nggak punya kom buat fight. Lu tadi perhatiin gak sih? Di game pertama, Dranix tuh sempet kayak gitu. Ya. Kayak dari arah Pochinok, dia nemu Saret atau apa ya, di Factory. Terus dia back off lagi, sampai akhirnya di Pochinok di rumah Sultan juga dia back off lagi. Hampir rata-rata kayak back off terus. Ya tapi kalau yang gue lihat di sini Boom sama Dranix sendiri lebih ke arah jarak mereka tuh nggak ideal buat perang jarak jauh gitu. Terus kayak cenderung ada beberapa orang yang masih belum dapetin scoop kali 2. Dan kita lihat ternyata udah ada Onyx di depan yang tadi sempat terkeker dari arah kejauhan. Ternyata dari Dranix ya. Yep, betul. Dan ini di sisi kanan ada player of the match kita di ronde pertama yaitu Dranix Devil. 8 kill, luar biasa ya Vendetta. Poinnya banyak banget. Memang sebenarnya kata Lian kalau Dranix sendiri memang adalah sebuah tim yang kalau di offline tuh punya special ability tersendiri ya. Bisa tiba-tiba naik banget kalau di offline ya. Tiba-tiba. Yoi. Tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Skillnya juga emang bagus sih. Yoi. Boost mentalnya bagus buat di offline ya. Dan itu dia, gue sempat lihat tadi salah satu pemain Dranix udah ada yang pakai VSS. Nah. VSS itu sekarang tuh udah hampir mirip sama M79. Kayak pengen banget dalam satu tim itu harus ada VSS. Kayak kemarin juga gue sempat kayak main juga terus dibilang kalau ada VSS kabarin ya, kalau ada VSS kabarin ya. Udah bukan kayak kalau ada launcher lagi, VSS. Karena udah mulai masuk kategori priority ya. Dan kalau Itu kita lihat dia. sekarang Kojek udah mendapatkan serangan dari arah belakang di mana udah langsung dipasang duelnya juga. Cukup respect dengan serangan yang datang. Di mana kalau kita perhatikan juga di seberangnya, di arah patahan sudah ada yang jadi saya terlihat. Tapi Kojek tetap sekarang 2 poin harus terkenal dan kita Kojek mampu nggak ditolong. Karena kalau kita perhatikan masih ada anak dan juga Abek dari kawan-kawan Minion Esport bersiap bergerak ke arah bos di sini. Gak bisa berbuat banyak, duelnya juga udah mulai hancur, bakal dihancurin lagi, udah ada ledakan dari frag grenade, masih ada Kojek langsung melebarkan sayap ke arah bawah, turun dulu, aim point juga tepuk kanan, sudah terkenal dan ada Rain di sini
menjadi pelakor sukses sekali dan Aimboy sudah harus terculik. Sementara Cupai mencoba flanking langsung ke arah minion esports dan Danger Danger Zone Zone juga langsung menyelimuti mereka semua. Ya, yang mana pada kali ini bakalan ada 3 tim yang berperang di tengah-tengah Danger Zone. Dan dari segi posisi yang paling susah adalah tim Boss Esports. Dan kita yang mana lihat 2 orang doang ya. 2 orang doang dan ini menarik banget. Cupai sudah berpisah sama Ngana. Apa yang akan bisa dilakukan oleh seorang Cupai? Dimana sebenarnya gue yakin Cupai sekarang lagi nggak ketahuan posisinya sama minion esports. Ya, sebenarnya yang lebih dikhawatirkan adalah dari Danger itu sendiri kalau menurut gue. Karena Cupai benar-benar take respect, dia benar-benar ngumpet di balik batu supaya Iya. nggak kena ledakan ya. Betul, padahal kalau misalnya dari sisi kayak gini sebenarnya mereka bisa aja ngelok. Tapi aimnya itu harus benar-benar totally masuk. Yes, ini menarik banget tadi ada dari Landmine. minions, abang kena ini ya, kena ledakan dari landmine-nya sendiri. Boleh di recover dulu dengan medical kita di mana sekarang Cupai udah mulai mengendap-endap. Apakah udah? Iya, Intip-intip manja. salah satu dari player minion esports kayak sadar ini di bawah kayaknya ada orang gitu. Feel ya, jadi kalau dari jadi pro player tuh ada juga insting tersendiri. Insting, Yang mana ya. kalau ada musuh, bunyi, step-step itu pasti bakal lebih peka banget. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini dari segi posisi, kalau emang dari Cupainya bakal dirasik, Ngana juga nggak bisa nge-cover. Bener, Paling karena nggak dia bisa steal damage doang. yes, karena emang udah nggak mungkin nolong karena posisinya juga udah cukup ke lockdown. Dari minion sendiri udah menang patahan, udah gitu ada tadi tim lewat Eternal. gitu ya. Eternal. Dan Yes. oke, di sini ternyata beda dulu sedikit pindah ke arah rumah. Di mana Granat. udah bakal langsung disergap. Tayo di sini berhasil mendapatkan Aim Sky, di sana terjatuh gitu saja. Dan kita lihat tersisa Kodits dan juga Asmi. Tayo pun langsung mengeksekusi habis seorang Aim Sky begitu saja. Yang mana pada kali ini juga bakal lebih bersabar ya pastinya buat Onyx itu sendiri. Karena biasanya kalau misalnya kita lihat lagi racing rumah 3 gini itu kayak cepet banget. Nah ini dia. Langsung coba diras begitu aja di mana Ame juga berhasil mendapatkan 1 Asmi dan udah langsung coba dieksekusi habis begitu saja, tidak dikasih ampun. Dan Kodits bakal coba langsung diras Tiga orang. sampai 3 orang sekaligus and that's it. Boss Ad Hoc harus puas di posisi ke-12. Lebih cepet lagi temponya. Karena kalau misalnya kita tadi ngomongin di Bermuda itu sendiri baru masuk game 3, game 4 itu udah kayak masih 11 tim. Nah. Tapi kali ini udah berkurang lagi, 11 tim lagi. Dan udah banyak yang pincang juga ya. Udah banyak yang pincang dan masih 40 orang anyway. Jadi ini masih harus di take a note banget untuk setiap tim yang masih survive ya. Ya, yang mana balik lagi. Kalau misalkan kalian ngebawa metanya dalam satu turnamen untuk lebih ke placement, itu bakal jadi disaster untuk diri kalian sendiri, untuk tim kalian sendiri nantinya pada zona akhir. Apalagi kalau lu adalah tipikal tim yang nggak suka turun di tengah map. Karena cenderung akhir-akhir ini dari turnamen-turnamen sebelumnya tuh map bakal selalu ketarik ke arah tengah walaupun mungkin bakal menang. Tapi Gitu. dari zona 2 sampai zona 3 udah pasti ke tengah. Yes. Apalagi kita juga bakal ngambil 6 tim. 6 tim Untuk teratas masuk ke grand saja. final. Dan kalau kita perhatikan juga di sini udah Inces. ada satu tim Inces KW yang sebenarnya dia dulu sempat bersinar juga di Bigetron sebelumnya. Betul, yang mana Inces dia sengaja ya. Dia sengaja banget. bilang Inces KW. Iya, dia sengaja banget bilangnya tuh KW. Biar nggak ditanya real kah bang? KW Iya. gitu ya. Oke, dan ternyata donat yang tidak disausin Najis fan. Bukan donat Kali ini. telur mata sapi nih. Telur mata sapi. Iya, rada begini soalnya nggak presisi ya. Oke, telur mata sapinya tuh kena minyak agak ngegeser dikit ya. Makanya Oh. kuningnya agak ngegeser ke sebelah kiri. Betul sekali dan Oke. kalau kita lihat udah ada firing sebenarnya di arah patahan high ground dan juga lower ground. Betul. Ada Eternal dan Ya, udah terkena dan satu orang seorang Rahmat begitu saja. Masih akan coba ditolong dulu di Leda. mana saat yang sama. Abang juga berhasil dapatkan Leda. Langsung dieksekusi habis begitu aja dan Abang nice one. Udah langsung menculik Leda. Sementara masih ada Kontret. Di saat yang sama udah ada Dranix di depan. Terlihat dari kawan-kawan Onyx Olympus Oh my bakal God. coba langsung diserang di sana. Di mana udah ada Evil. Maksud gue di sini ada Elsium. Ya, yang mana Tayo pada kali langsung aja naik ke atas mobil. Yes. Itu baik banget, dia bakal punya vision yang jauh lebih baik. Dan kalau misalnya lu lihat, setup Onyx itu bagus banget. Ada 2 yang emang ngamanin sisi bukit dari sebelah kanan. Dan Mau itu hati-hati dia. setengah darah udah terlihat di sana dan Ame pun langsung melebarkan sayap di sini dari Onyx Hyper bergerak mendekat. Ada Bang Iki juga dengan shotgun 2 pelurunya. Harus berhati-hati berapa main dari Dranix. Tayo di knockdown. Udah berhasil dapatkan Tayo. Langsung dieksekusi habis oleh seorang Evil. Udah gak bisa nolong seorang Tayo. Sudah telat waktunya tapi bakal coba langsung dirasanya ke dalam. Lau nggak ada Dari ke arah kanan. samping kanannya Mas Lau. Bakal coba langsung diajar Maung tapi masih berhasil didapetin satu. Tapi Dibales. bakal ditukar aja. Ame juga berhasil dapetin Evil. Sekarang giliran Ame bakal coba ngabisin dari Dranix itu sendiri. Dan masih ada Father. Adalah orang terakhir. One by one. One man Melawan show. Ame di sini. Tapi Onyx harus tunduk di
Dranix kesekian kalinya selama mereka my bertemu. God. Itu dia lagi-lagi Dranix Vendetta boy yang baru dapetin Boya di game pertama tadi. Dan Oke. sekarang udah ngumpulin 5 poin eliminasi. Udah ngumpulin 5 poin eliminasi, masih ada 33 Masih ada. Orang yang survive tapi Itu Injas dia. dan juga ada Absol bersama Ngana yang udah harus terkenal dan gitu aja dari serangan tim-tim yang ada di luarnya, di mana kalau kita lihat juga di sisi sebelah kiri sedikit Ya, udah ada yang ini dia. berperang, ada juga tim yang bakal lari masuk ke dalam zona, di mana di depan udah ada Wizard bakal melawan Azar, di mana udah ada Injas yang terus dia bisa begitu aja. Hero juga ada setengah darah begitu ya, sementara ada Venom yang berhasil mendapatkan Halcyon dan udah berhasil naik ke arah tenda di sini seorang Gans. Itu dia 10 tim 28 pemain. Venom juga udah harus di knockdown. Kalau misalkan gue lihat ini bakal padat banget pastinya. Untuk tim yang ada di dalam zona itu cuma Dranix Vendetta sendiri. Wow, boom 1 lawan 2 tim kali ini, di mana di samping ada BSC, di depannya ada Starred, di sisi lain XCN lagi-lagi melucuti para pemain dari Eternal Thanos. Itu dia, ini bakal jadi sulit sebenarnya untuk tim yang lawan Boom. Karena Boom lebih dekat untuk bisa masuk ke dalam zona. Yes, Itu dia. dan cara Boom masuk ke zona bisa gue bilang nggak perlu effort lama-lama ya. Nah ini dia, ini lu bisa live it gak sih? Ya. Lu bisa live it gak sih? Lu tahu kondisi lu di luar zona, lu tahu musuh lu juga di luar zona, lu kenapa nggak masuk duluan? Oh, ada sweet comeback ternyata dari Eternal, di mana dia berhasil mendapatkan permain dari XCN. Dan kalau kita lihat sekarang 3 detik, 2 detik, 1 detik lagi zonanya akan menarik semuanya player yang masih di luar, di mana Black berhasil mendapatkan 1. Cikyo bakal ditumbangkan gitu oleh Ramat, dan kalau kita lihat Spy juga bakal mendapatkan seorang Surya. Betul, 9 tim 24 pemain dan kali ini MNS bakal kesulitan banget untuk masuk ke dalam zona karena Louvre di sini bakal nungguin semua pemain yang ada dari luar zona. Yap, this is showtime, di mana di depan juga masih ada Star 8 Esports. Black harusnya akan sadar akan hal tersebut. Udah ada serangan dari arah kirinya juga. Bakal dapat diajar dulu. Black masih berhasil mendapatkan Sixia di sana, di mana ada Azar bersama Knoll di sana. Berhasil ditumbangkan Hero juga oleh para pemain dari Boom. Wizard juga berhasil dapetin Hero, dan yes, that's it. Akademi dari BSC juga sudah ditumbangkan. Zonanya ketarik ternyata ke arah Starlight. Yang mana kali ini lagi-lagi Dranix Vendetta masih ada di 5 besar. Nggak bagus ternyata. Dan kalau kita lihat masih ada Venom yang terculik itu oleh seorang Gans. Dan dari belakang ada Father. Surprise Father. Ya ampun. Berhasil diculik begitu saja. Dan kalau kita lihat lagi-lagi poin dari Dranix Vendetta. Luar biasa banyak. Dan kita lihat sekarang Gary bakal jadi suspek selanjutnya. Gary harus dipulangkan kembali ke lobby. Menyisakan 5 orang saja. Ya, yang mana pada kali ini juga antara Dranix bakalan ketemu sama Boom. Dari segi jumlah 2 lawan 3. Yes. Dan Dranix itu berdua itu dari sisa 10 sampai 11 tim. Dan ternyata Gansnya di knockdown. Ada Mas Gans yang harus terkenal dan gak mungkin ketolong. Lari ternyata juga ternyata menyisakan Wizard aja. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Deo? Mas Deo udah gak mungkin lagi karena posisinya juga udah ke balik zona. So this is Buya once again for Dranix Vendetta. Waduh, ini sulit sih. Ini sulit kalau kayak gini. Ini kita punya Best of 6 series. Ya. Kita punya 6 game pada hari ini. Dan 2 game pertama diawali goyang oleh Dranix Vendetta. Gila. Ini Aku kudu piye. aku kudu piye. Itu hal yang paling Aduh. tepat.